Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Karunia Sugihartana. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan TIK, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2021. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kenapa saya beragama Buddha. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catherine. Saya adalah mahasiswi program studi Administrasi Bisnis Terata Angkatan 2021. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Hari ini saya ingin menjelaskan alasan saya mengapa saya ingin memeluk agama Buddha. Halo semuanya, nama saya adalah Angela Ferinali. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi MAIS. Di dalam video kali ini, saya akan memberitahu teman-teman semua mengenai pengalaman saya dalam beragama Buddha. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Priani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih agama Buddha menjadi agama saya. Jadi pada awalnya saya dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang memang sudah menganut agama Buddha, termasuk kedua orang tua saya sendiri. Dan otomatis saya juga menganut agama Buddha karena sejak dulu saya sudah diajarkan mengenai agama Buddha. Dan setelah saya beranjak dewasa, saya juga merasa cocok dengan agama Buddha dan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, sampai saat ini saya tetap memilih agama Buddha sebagai agama yang saya jalani. Pada awalnya, saya memeluk agama Buddha karena kedua orang tua saya yang sudah terlebih dahulu memeluk agama Buddha. Namun, sebenarnya meskipun saya lahir dalam keluarga yang sudah memeluk agama Buddha, sebenarnya saya tumbuh besar dengan lebih mengenal agama Kristen daripada agama Buddha. Hal tersebut disebabkan karena saya selalu berada di lingkungan sekolah negeri yang mana tidak memiliki guru agama Buddha. Sehingga pada akhirnya saya belajar mengenai agama Kristen. Meskipun demikian, saya tetap sering datang ke vihara untuk bisa mendengarkan dhamma yang tidak bisa saya dapatkan di lingkungan sekolah. Dengan saya mendengar dhamma tersebut, saya akhirnya menyadari bahwa ternyata tujuan utama dari agama Buddha adalah membimbing semua makhluk agar mereka dapat bebas dari penderitaan dengan cara melakukan banyak kebajikan. Hal tersebutlah yang membuat saya ingin terus memeluk agama Buddha karena saya ingin terus melakukan kebajikan di dunia ini dan juga dapat terlepas dari semua penderitaan. Sedikit bercerita, saya tumbuh dari keluarga yang beragama Buddha. Mama dan papa saya juga beragama Buddha, tapi sejak SD sampai SMK saya selalu belajar agama Kristen karena saya sekolah di sekolah agama Kristen. Dan dulu, waktu saya sekolah, masih sedikit sekali loh sekolah yang mengajarkan agama Buddha, kecuali sekolah-sekolah internasional. Dan saya sempat bersekolah di sekolah internasional selama 2 tahun, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Dan sayangnya, saya keluar dari sekolah itu dan pindah ke sekolah lain yang beragama Kristen lagi. Jadi, saat ini saya sudah lupa semua ajaran yang diajarkan pada saat itu. Dan untungnya, saya tidak pernah lupa kalau saya adalah agama Buddha. Karena mama saya selalu mengingatkan dan menceritakan agama-agama Buddha serta mengajak saya untuk berdoa. Pertama-tama saya memilih agama Buddha tentu saja karena saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya dengan beragama Buddha. Lalu setelah saya berusia 17 tahun dan sudah dapat memilih agama sendiri, saya tetap memutuskan untuk beragama Buddha karena menurut saya agama Buddha adalah ajaran yang baik, mengajarkan kebaikan, dan sangat ringan. Seperti yang kita tahu, inti ajaran Buddha adalah berbuat kebaikan, jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Saya sendiri percaya mengapa saya dilahirkan menjadi agama Buddha adalah buah kebaikan saya di masa lampau yang saya pupuk sehingga dapat berkembang di masa sekarang. Saya memilih untuk tetap menganut agama Buddha karena saya bangga beragama Buddha. Saya bangga beragama Buddha karena beberapa hal. Yang pertama yaitu saya kagum dengan tujuan utama dari agama Buddha,
yaitu membimbing semua makhluk hidup untuk agar mereka terbebas dari segala jenis penderitaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan banyak kebajikan dan juga karma baik. Yang kedua yaitu karena saya suka dengan salah satu ajaran agama Buddha, yaitu Karaniya Metta Sutta. Di dalam sutta tersebut diajarkan cinta kasih dan welas asih terhadap semua makhluk tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain saya kagum terhadap sutta tersebut, saya juga kagum akan sosok Siddhartha Gautama. Siddhartha telah meninggalkan statusnya sebagai pangeran dan juga meninggalkan segala kemewahan yang ia punya untuk pergi bermeditasi guna mencapai penerangan sempurna dan mencari cara untuk mengakhiri segala jenis penderitaan yang dialami oleh semua makhluk hidup. Saya ingin memeluk agama Buddha karena saya ingin terus melakukan kebajikan dan juga dapat terlepas dari penderitaan. Selain itu, saya memeluk agama Buddha karena isi dari Metta Sutta. Metta Sutta ini adalah sutta yang berisi tentang suatu perenungan dan juga bacaan yang menekankan pada pengembangan metta melalui sifat yang luhur dan meditasi yang suci. Metta dalam sutta tersebut memiliki arti cinta kasih yang mana mengharapkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan makhluk-makhluk lain. Saya merasa kagum dengan sifat bijak dan sifat mulia yang terkandung dalam metta tersebut, sehingga dapat membantu setiap makhluk untuk bisa melakukan banyak sekali kebajikan. Saya mungkin tidak tahu tentang banyak agama Buddha, tapi yang saya tahu adalah agama Buddha mengajarkan kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan agar terlepas dari karma-karma buruk. Dan menurut saya, apa sih yang membedakan agama Buddha dengan agama lainnya? Saat ini, karena saya belum belajar banyak tentang agama Buddha dan saya berharap saya bisa belajar banyak agama Buddha di perkuliahan semester 1 ini, saya tidak bisa memberitahu banyak hal tentang perbedaan agama Buddha dengan agama lainnya. Tapi yang saya tahu, agama Buddha mempunyai cerita-cerita yang menarik mengenai kebajikan-kebajikan dan karma-karmanya tersendiri yang membuat saya semakin penasaran mengenai agama Buddha, di mana saya tidak mendapat penjelasan itu di agama lain. Nilai ajaran agama Buddha yang membedakan dengan agama lain menurut saya adalah ajaran agama Buddha mudah untuk dimengerti, sangat ringan untuk dipahami. Agama Buddha menjadikan karma sebagai hal yang menyebabkan sesuatu seperti kelahiran dan kematian. Dalam agama Buddha terdapat pula 5 moral dasar, yaitu Pancasila yang melarang kita melakukan perbuatan tidak benar. Agama Buddha mengajarkan cinta kasih kepada semua makhluk, tidak terlepas apakah kecil ataupun besar, terlihat ataupun tidak terlihat. Berbuat baik adalah inti sari ajaran Buddha. Hal kecil seperti berdana, bermeditasi, dan pergi ke vihara pun sudah termasuk dalam karma baik. Diajarkan pula bahwa semua yang kita alami tidaklah kekal. Agama Buddha mempunyai 31 alam kehidupan, dan Nibbana adalah tujuan akhir umat Buddha yang merupakan keadaan terlepas dari semua kekotoran batin dan tidak adanya lagi kelahiran. Upaya yang saya lakukan guna mempertahankan agama Buddha di Indonesia, baik saat ini maupun kedepannya, adalah dengan terus menyebarkan ajaran agama Buddha, seperti menyebarkan ajaran cinta kasih dan welas asih terhadap semua makhluk. Menyebarkan cinta kasih dan welas asih terhadap semua makhluk dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan menghormati perbedaan yang ada pada setiap makhluk, baik itu suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, menyebarkan cinta kasih dan welas asih dapat dilakukan dengan cara menolong dan membantu setiap makhluk yang sedang kesusahan dan yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Salah satu upaya saya agar saya dapat mempertahankan agama Buddha di negara Indonesia ini adalah dengan mengamalkan nilai-nilai kebajikan dengan cara menyebarkan cinta kasih terhadap sesama seperti apa yang telah tertulis dalam Metta Sutta. Menyebarkan cinta kasih yang saya maksud adalah dengan menghormati segala macam perbedaan yang ada pada setiap masyarakat Indonesia, baik itu berupa suatu agama yang mereka anut, ataupun juga kebudayaan mereka yang berbeda dengan kebudayaan saya. Lalu juga dengan berempati dengan sesama kita yang mungkin sedang kesusahan ataupun membutuhkan pertolongan dari kita. Serta masih banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk menyebarkan cinta kasih.
Lalu, bagaimana sih cara saya untuk mempertahankan agama Buddha yang ada di Indonesia? Pertama-tama, saya akan mempertahankan agama Buddha di lingkungan paling kecil, yaitu keluarga saya sendiri, di mana saya akan menerapkan kebajikan-kebajikan itu ke dalam anggota-anggota keluarga saya. Setelah itu, saya akan menerapkannya di luar dari lingkungan anggota keluarga saya. Usaha saya untuk mempertahankan agama Buddha di negara yang minoritas dan pesat perkembangan teknologinya saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri menjadi wadah untuk menyebarkan lebih luas lagi tentang ajaran agama Buddha. Enak banget ya. Parah, enak banget ini. Pagi deh, pagi Am. Pagi Pagi Dan. Aduh. Wah, minum apaan lo itu? Kayaknya Bir, enak San. banget. Bir? Ada alkoholnya dong? Ya pastinya ada lah San. Kalau nggak ada alkoholnya, nggak enak, kurang enak nih. Mau nggak? Waduh, skip. Gak boleh tuh minum minuman beralkohol, tau gak? Emang kenapa San? Iya, karena pada dasarnya baik minuman ataupun makanan yang beralkohol itu bisa menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan yang nantinya dapat berakibat buruk baik bagi diri lu sendiri ataupun orang lain tuh. Maksudnya berakibat buruk kayak gimana San? Nih, contohnya ada kasus misalnya selesai lu minum minuman beralkohol itu, lu pergi berkendara. Nah, ketika lu sudah selesai minum alkohol itu kan otomatis kesadaran dan kewaspadaan lu itu berkurang. Dan di jalan itu bisa terjadi kecelakaan. Dan namanya berkendara di jalan umum, korban kecelakaan itu bukan diri lu sendiri tapi juga bisa orang lain. Nah, selain kecelakaan itu tadi, minum-minuman beralkohol itu bisa menyebabkan kesehatan yang buruk bagi tubuh lu. Contohnya berkurangnya kesehatan organ hati atau liver, dan yang paling parahnya lagi ya bisa menyebabkan kematian. Wah kalau gitu bahaya ya. Kayaknya gue nggak bakal minum ini lagi deh. Nah gitu, udah buang aja birnya. Mulai sekarang minum yang normal aja, udah mau teh, kopi, jus, yang penting jangan ada alkoholnya. Udah itu buang aja dah, itu Buang ya. Makasih ya San sarannya. ya. Pokoknya jadiin pelajaran aja biar nantinya nggak ada korban baik diri lu sendiri ataupun orang lain. Oke siap San. Udah, gue pergi dulu ya kayaknya. Yaudah oke. Yuk. Yuk. Dadah San. Oh iya, aku besok ada ulangan matematika aljabar nih. Kamu bisa bantuin nggak? Oh iya, aku bisa. Yaudah nih, aku coba ajarin kamu ya. Misalkan 2x min 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. Kenapa bisa 4-nya di kanan? Karena pindah ruas kan, jadi positif. 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 2 deh. Kira-kira kayak gini sih aljabar. Kamu bisa nggak? Oh iya, aku bisa. Makasih ya. Yes. Halo? 5 sampai 3 apa sih jawabannya? Cukup juga tahu. Oke. Ya, nomor 1 apa? Oh, A. Nomor 2? C. Ya udah deh. Nah, nomor 3? Lo ngapain? Bukannya lagi ujian ya? Iya nih, gue gak tahu jawabannya apa. Ya gitu kan gak boleh, itu sama aja berbohong dan melanggar sila keempat, jadi itu berdusta.
begitu. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Iya, lain kali jangan dilakukan lagi ya, itu kan gak baik. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karnia Sujartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.